Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pembahasan kita adalah mengenai masalah integral. Kita akan membahas dulu masalah kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Nah, jadi itu yang merupakan kompetensi dasarnya, yaitu integral tak tentu pada fungsi aljabar. Nah, ringkasan materinya yaitu, mari kita lihat definisi daripada integral ini dulu. Jika turunan fungsi f(x) adalah f asen e sama dengan f(x), maka integral f(x) dx sama dengan fx plus c, f-nya f besar. Sekarang yang kedua, masalah integral tak tentu. Beberapa sifat integral fungsi aljabar tak tentu ini adalah sebagai berikut. Pertama, integral dari kx pangkat n dx itu sama dengan, perhatikan, sama dengan k per n ditambah 1 x pangkat n plus 1. Jadi x pangkat n plus 1 ditambah dengan c jika n itu tidak sama dengan negatif 1. Tetapi kalau n itu sendiri sama dengan negatif 1, maka hasil integral dari kx pangkat n itu sama dengan k ln x plus c. Yang kedua, integral fx ditambah atau dikurangi gx dx itu sama dengan integral fx dx plus min integral gx dx. Ya, jadi yang ketiga, integral kfx dx itu sama dengan k integral fx dx, di mana k itu adalah merupakan konstanta. Yang C, pengintegralan dengan teknik substitusi. Nah, untuk teknik substitusi ini sendiri harus kita misalkan, ya. Misalkan U adalah gx, fungsi yang terdiferensialkan turunan pertama gx adalah g asen x dan fungsi f adalah anti turunan fungsi f, maka berlaku integral fx gx g asen x dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus c sama dengan f gx plus c. Selanjutnya kita akan sampai kepada contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama adalah integral, jadi integral 2x pangkat 3 dx itu sama dengan berapa? Kita jawab sama-sama, ya. Kita jawab integral 2x pangkat 3 dx itu sama dengan pangkatnya ditambahkan 1, 3 tambah 1 sama dengan 4, jadi
sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3 ditambah 1 tambah C, sama dengan 2x pangkat 4 dibagi 4 ditambahkan C, hasilnya setengah x pangkat 4 tambah C. Nah, demikian Anda untuk yang pertama, contoh soal yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita sampai yang kedua, perhatikan sekali lagi pangkatnya yang di lingkari merah itu harus sama, di atas sama dengan di bawah. 3 tambah 1 di atasnya sebagai pangkat X harus sama dengan 31 di pembaginya. Jadi nomor 2, perhatikan integral 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 3x dx, nah, itu sama dengan berapa? Nah, sekarang mari kita jawab lagi sama-sama. Integral 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 2 plus 3x dx itu sama dengan pangkatnya ditambahkan 1, 3x pangkat 4 dx, jadi masih diintegralkan dulu, plus 5x pangkat 2 dx plus integral 3x dx. Hasilnya adalah 3x pangkat 5 dibagi 5 plus 5x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 3x pangkat 2 dibagi 2 plus C. Hasilnya menjadi 3/5x pangkat 5 tambah 5/3x pangkat 3 ditambah 3/2x pangkat 2 ditambah C. Nah, demikian yang nomor 2 sudah kita dapatkan jawabannya. Nah, perhatikan pangkatnya lagi, yang 5 sebagai pangkatnya harus sama dengan pembaginya 5. Kita ke nomor 3. Nomor 3, integral 2x plus 3 pangkat 2 dx itu sama dengan berapa? Jadi kita jawab. Nah, di sini lihat yang lainnya dx, sedangkan di dalam kurung itu 2x plus 3. Jadi nggak boleh langsung diintegralkan kalau dx nya tidak sama dengan di bagian depannya itu. Nah, oleh sebab itu kita pakai cara pertama dulu, yaitu kalau sederhana begini kita pangkatkan saja dulu. Integral 2x plus 3 kuadrat dx sama dengan integral 4x kuadrat ditambah 3 kali 2 kali 2 yaitu 12x ditambah 3 pangkat 2 9 dx, sehingga hasilnya menjadi kalau diintegralkan jadinya menjadi 4x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 12x pangkat 2 dibagi 2 plus 9x plus C, jadi ditambahkan dengan C, itu sama dengan 4/3 x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 9x plus C. Ini cara pertama, tapi itu untuk pangkat sederhana. Kalau pangkatnya tinggi nggak boleh pakai cara begitu, nggak bisa diselesaikan. Cara kedua adalah ya integral 2x pangkat 3 integral 2x plus 3 pangkat 2 dx. Ini adalah kita harus di depan x, nah di depan d nya itu x, itu harus kita samakan dengan 2x plus 3 nya itu dengan cara kita mengadakan substitusi. Nah, misal U sama dengan 2x plus 3 ya, misalnya U sama dengan 2x plus 3, maka turunan U yaitu du per dx itu harus sama dengan 2, turunannya sama dengan 2. Nah, du diferensialnya, du berarti sama dengan, ya perhatikan, du berarti sama dengan 2 kali dx, sehingga dx nya sendiri sama dengan du per 2. Nah, dx nya menjadi du per 2. Perhatikan dx sama dengan du per 2. Kemudian perhatikan juga u di atas itu, u nya sama dengan 2x plus 3. Nah, sekarang kita ganti 2x plus 3 itu dengan
U, sehingga hasilnya integral U pangkat 2 dx, ya, integral U pangkat 2 dx. Nah, dx nya diganti dengan du per 2, sehingga hasilnya menjadi integral setengah U pangkat 2 du. Nah, setelah diintegralkan menjadi setengah U pangkat 3 per 3, sama-sama kita tambahkan 1, ditambahkan dengan C, hasilnya menjadi 1/6 U pangkat 3 ditambah dengan C, ya, jadi 1/6 U pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, U nya sendiri kita ganti dia dengan 2x plus 3, sehingga hasilnya menjadi 1/6 2x plus 3 pangkat 3 plus C. Nah, untuk selanjutnya kita sekarang lanjutkan dia dengan cara yang ketiga, yaitu integral 2x plus 3 pangkat 2 dx sama dengan integral 2x plus 3 pangkat 2 d 2x plus 3 per 2. Jadi diturunkan, 2x plus 3 itu diturunkan sehingga hasilnya 2, itu sebagai pembaginya, hasil turunannya sebagai pembaginya. Jadi sama 2x plus 3 d 2x plus 3, sehingga sama dengan setengah 2x tambah 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 ditambahkan dengan C, itu ya, nanda. Hasilnya menjadi 1/6 2x plus 3 pangkat 3 ditambah C. Nah, untuk nomor 4, jadi nomor 3 sudah tadi, tinggal kita nyamakan di depan diferensialnya itu harus sama dengan pembaginya. Nomor 4, integral 3x kali 4x pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung pangkat 6 dx sama dengan berapa? Nah, untuk ini mari kita jawab sama-sama. Di depan dx nya itu, yaitu x itu harus kita rubah menjadi 4x pangkat 2 plus 5. Cara pertama adalah dengan cara substitusi, ya, cara substitusi biasa, yaitu dimana di sini perhatikan integral 3x dikalikan dengan 4x kuadrat plus 5 pangkat 6 dx. Nah, perhatikan yang dilingkari merah itu adalah dipergunakan sebagai yang harus kita substitusikan dengan U. Jadi U sama dengan 4x kuadrat ditambah 5. U sama dengan 4x kuadrat ditambah 5, sehingga nanti du per dx begitu ya. Jadi du per dx itu akan menjadi 8x. Du per dx nya akan menjadi 8x, sehingga du nya akan menjadi 8x dx. Dx sendiri akan menjadi du per 8x, ya, menjadi du per 8x. Nah, sekarang perhatikan dx sama dengan du per 8x dan u sama dengan 4x kuadrat ditambah 5. Jadi yang dua ini yang kita pergunakan untuk jalan selanjutnya. Jadi integral 3x, nah 4x kuadrat plus 5 diganti dengan u, sehingga hasilnya integral 3x kali u pangkat 6 du per 8x. Dx itu diganti dengan du per 8x. X nya sama-sama dibagi sehingga sama-sama 1 hasilnya. Hasilnya menjadi 3 per 8 integral u pangkat 6 du sama dengan 3 per 8 U pangkat 7 per 7 ditambah C. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya jadi 8 kali 7 sendiri sama dengan 56.
Jadi di 3/8 kali U-nya diganti dengan 4x kuadrat plus 5 pangkat 7 dibagi dengan 7 ditambah dengan C, sehingga hasilnya akan menjadi 3/56 kali 4x pangkat 2 plus 5 pangkat 7 ditambah C. Jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman Ananda, jadi silahkan sekarang ini dikerjakan ya. Jadi latihan soal di bawah ini supaya Ananda semuanya silahkan dikerjakan untuk meningkatkan pemahaman Ananda. Mudah-mudahan semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Yang pertama, integral negatif 3x pangkat 4 ditambah 5x tambah 2 dx sama dengan berapa? Yang kedua adalah integral dari 2x pangkat negatif 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 4 dx sama dengan berapa? Yang ketiga, integral negatif 2x ditambah 8 dipangkatkan negatif 5 dx sama dengan berapa? Yang keempat, integral ya, jadi integral dalam kurung 3x pangkat 2 dikurangi, jadi 3x pangkat 2 dikurangi 2 dalam kurung dipangkatkan 4 dikalikan dengan 2x dx, itu hasilnya sama dengan berapa? Yang kelima, soal yang kelima ada soal yang terakhir, integral x dikurangi 4 dikalikan dengan 2x pangkat 2 dikurangi 16x pangkat 5 dx sama dengan berapa? Ya, mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengerjakannya dengan baik dan mudah-mudahan bisa dapat 100. Nah, jika video pembelajaran ini dianggap berguna bagi Ananda semuanya dan bermanfaat, silahkan di subscribe, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang lain, di share dan diberikan like. Terima kasih kepada Ananda semuanya, semoga ini penuh keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.